Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Daroh Mahmadah dalam program acara Yang Lagi Viral. Yang lagi viral kita akan bahas soal Cupras-Capres ini ya. Jadi meskipun masih tahun 2024 tapi soal kandidat siapa yang akan menjadi capres ya, calon presiden itu sudah rame. Minimal nih ada 3 nama yang kalau di survei-survei hasil survei itu keluar. Yang urutan pertama selalu itu adalah Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Nah, kita tahu bahwa 2 kandidat yaitu Ganjar dan Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Anies ini sudah memulai dengan adanya relawan yang tumbuh ya. Nah, tapi saya nggak mau dong ngomongin soal Anies, enggak lah nih. Nah, kita akan ngomongin soal yang Pak Ganjarnya aja. Jadi dan kita, saya ditemenin nih di yang lagi viral ini bersama saya di sebelah kiri saya Ahmad Sahal. Mas Sahal, dan kalau yang sebelah kanan saya ini sebentar. Ini saya mau perkenalkan Mas Eko Kuntadi ini sebagai relawan Ganjar. Ganjaris, ya relawan Ganjar, namanya Ganjaris, bukan Ketua Umum Ganjaris yang sekarang dipegang oleh Mas Eko Kuntadi. Halo Mas Eko. Halo. Gimana rasanya jadi narasumber? Terima kasih diundang. Saya kira ini prestasi tertinggi Eko Kuntadi di Cokro TV, menjadi narasumber di Cokro TV. Biasanya dia host. Nah, jadi nggak terasa ya Mas Eko Ganjaris ini yang sekarang dipimpin oleh Mas Eko itu berusia 1 tahun. 1 tahun. Jadi kemarin sudah dirayakan ya. Berkumpul teman-teman relawan Ganjar yang akan memperjuangkan Pak Ganjar menjadi presiden untuk 2024 menggantikan Pak Jokowi. Nah, kita mau ngomong-ngomong nih ya Mas Hal ya. Soal Ganjaris ini mungkin Mas Eko bisa cerita nih. Kenapa Ganjaris itu ada? Karena kita tahu bahwa Pak Ganjar kan sampai sekarang itu belum pernah loh, kalau saya nggak salah, mungkin Mas Al betulkan kalau saya salah ya, itu belum pernah deh kayaknya ngomongin kalau dia itu misalnya bersedia untuk menjadi presiden gitu. Nah, kenapa kok kemudian Mas Eko dan teman-teman membuat relawan Pak Ganjar? Relawan Ganjaris. Relawan Ganjaris ini. Idenya gini. Gimana? Kan formalnya presiden itu nanti yang dukung atau yang mengusung partai. Itu formalnya. Partai politik. Dan biasanya partai-partai itu nanti di ujung kan, ketika pembicaraan politik sudah mendekati titik final, baru mereka bikin keputusan-keputusan. Sebelumnya ada lobby-lobby politik. Saya berpikir waktu itu, 1 tahun lalu kita berpikir bahwa apakah kita mau nyerahkan masa depan bangsa ini cuma di tangan segelintir elit partai doang, sehingga kita diam-diam saja, nantilah urusan partai. Kemudian kayak kita nanti memberikan cek kosong kepada partai, mereka menentukan siapa calon presiden, kita tinggal nyoblos. Itu sama aja kita nggak punya peran kan, sebagai masyarakat kita nggak punya peran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya juga pendukung Pak Jokowi dan teman-teman juga dukung Jokowi, saya berpikir apakah nanti setelah 2024 kita mencari pengganti Pak Jokowi atau mencari penerusnya. Ini yang berbeda. Mencari pengganti kayak Jakarta, Ahok digantikan Pak Anies. Semua dimulai dari nol lagi, kayak pom bensin itu loh. Mulai dari nol Pak ya. Udah misalnya kali-kali dinormalisasi, dimulai dari nol, naturalisasi, segala hal dimulai dari nol. Terus kalau dimulai dari nol, kapan kita bergerak majunya? Padahal Indonesia bukan pom bensin ya. Padahal iya. Jadi saya pikir ini kita harus berani meneruskan atau melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Kemudian siapa yang cocok untuk melanjutkan? Selidik punya selidik, riset punya riset, kita akhirnya menemukan sosok Ganjar Pranowo. Waktu itu tahun lalu surveinya belum tinggi, surveinya masih sekitar 9 atau 8% gitu deh. Saya sama teman-teman kumpul, yuk kita bikin relawan Ganjaris, dan sampai sekarang juga Pak Ganjar belum, kita nggak pernah ketemu secara formal, kita nggak pernah
dapat blessing, yo bikin relawan. Enggak, kita Nggak pernah jalan. ketemu sebagai relawan Ganjaris. Nggak pernah gitu ya. ketemu sebagai relawan Ganjaris. Pernah ketemu di Cokro TV ya sebagai host Cokro TV kan Iya, dulu iya, kan. iya. Bukan sebagai relawan Ganjaris. Tetapi kita berpikir ini adalah partisipasi publik. Kita pingin menyuarakan aspirasi kita dan kita melihat kita nggak mau nanti menyerahkan masa depan bangsa ini cuma di tangan segelintir elit partai dengan segala kepentingannya, dengan segala perhitungan-perhitungan politiknya. Kita nggak berpikir siapa yang nanti akan calonin atau partai mana yang akan mencalonkan, kita bergerak aja. Terus pelan-pelan dan alhamdulillah 1 tahun sekarang Ganjaris sudah berdiri di 32 provinsi, Wow. ada di 370 sekian kabupaten kota. Nah, itu yang 300 kabupaten kota itu dari berapa jumlah total kabupaten kota? dari 500 sekian, Oke, 500 jadi artinya Itu udah udah lebih setengah dari lebih dari setengah Iya, iya, kabupaten hampir kota. 70% ya. Ya, pelan-pelan kita bergerak. Sebetulnya kegiatan kita sederhana, kita nggak bikin kegiatan-kegiatan besar. Kegiatan kita itu ya ngumpulin teman-teman di grup-grup WA, kemudian bersosialisasi, membicarakan Ini hal-hal jadi itu simpel. bagian dari program-program Ganjaris itu Mas ya. Iya, Itu apa aja? Kayak modelnya seperti apa kegiatan? modelnya sih sebetulnya ini kegiatan kita memfokuskan obrolan. Apalagi Jadi, kan kemarin pandemi ya. Jadi Ah. kegiatannya bagaimana itu? iya, kita memfokuskan obrolan. Oke. Ini kan WA efektif. Kita Ya. bikin grup-grup Media WA sosial. di setiap kabupaten kota. Kemudian kalau ini sudah jumlahnya banyak, mereka bisa memecah, jadi kayak semacam sistem sel gitu loh. Misalnya di provinsi nih, nanti di setiap kabupaten kota mereka memecah begitu. Dan dengan begitu kita sudah ada di 300 sekian kabupaten kota. Nah, respon masyarakat terhadap perkenalan kita terhadap Pak Ganjar lumayan. Kalaupun karena memang Gubernur Jawa Tengah kan panggungnya nggak sebesar Jakarta ya. Bukan nasional lah ya. Bukan nasional juga. Jadi di Jawa Barat misalnya orang masih sering salah sebut. Ginanjar gitu. Orang nyebutnya Ginanjar. Ketika kita perkenalkan, oh itu ya Gubernur Jawa Tengah Ginanjar ya. Gitu. Itu Jawa Barat dan beberapa tempat juga masih begitu. Itu artinya apa? Artinya popularitasnya harus terus kita naikkan kan, kita dorong. Kalau kita bandingkan sama Pak Prabowo yang sudah hampir 98%, Pak Anies yang 95% tingkat popularitasnya. Tingkat dikenalnya ya. Tingkat dikenalnya Pak Ganjar baru 72-70%. Artinya harus terus diperkenalkan lagi. Ini PR buat kita dan setahun ya lumayan lah, alhamdulillah sudah mulai bergerak. Tapi tadi ada yang menarik dari Mas Eko itu bahwa kehadiran Ganjaris ini tidak ingin memberikan cek kosong. Iya. Artinya dengan adanya Ganjaris ini ingin memberikan kayak semacam cek yang sudah tersedia, sudah siap, dan ini bisa menjadi kayak semacam daya tawar-menawar dengan partai gitu. Oh iya dong, kan partai pasti rasional. Orang-orang yang punya elektabilitas tinggi kan pasti akan dipertimbangkan untuk dicalonkan. Karena partai juga pasti berharap ada efek ekor jas terhadap pilihan legislatifnya. Karena bareng kan presiden dengan pileg dengan pilpres barengan. Jadi kita berpikir karena partai ini rasional, mau menang, mau juga duduk di kursi presiden, maka kita menyiapkan calon kita dengan elektabilitas yang cukup agar menjadi pertimbangan partai. Itu yang kita lakukan. Dan bagi saya ini bentuk partisipasi politik yang aktif, yang bukan dimobilisir, tapi aktif. Bagi saya gitu. Jadi kita bikin Ganjaris. Dalam arti tertentu sebenarnya ini sebuah perlawanan atau antitesis dari oligarki ya. Kalau oligarki itu kan semuanya dari partai ya. ditentukan elit. Nah ini justru bottom up dari bawah. Bottom up dan selain Ganjaris kan ada banyak relawan-relawan yang Ganjar lain, ya. iya. Dan saya yakin semua relawan ini tidak berhubungan dengan Ganjar langsung. Menarik tuh soal bahwa Ganjaris ini kan salah satu relawan Ganjar dari sejumlah relawan Ganjar. Itu Mas Eko bisa cerita nggak relawan Ganjar itu gimana itu? Seperti apa yang tumbuh tuh? Apa aja yang dominan? Terus kerja hubungannya bagaimana satu sama lain gitu? Kalau saya lihat ini relawan kan ada Ganjaris, ada apa lagi? Ada sahabat Ganjar, ada teman teman Ganjar, dulur Ganjar, ada macam-macam itu. Kawan Ganjar, ada Ganjar Mania. Ganjar Mania, ada macam-macam. Nah,
ini menandakan bahwa sebetulnya gini, ada relawan yang memang dibentuk secara terstruktur, ada relawan yang barangkali cuma 1-2 grup WA. Ya. Namanya juga relawan. Namanya relawan, tapi ini menandakan bahwa ada partisipasi publik, Ya. ada partisipasi masyarakat. Mereka bingung mau gimana, tapi mereka udah punya calon, akhirnya mereka bikin grup WA dan menamakan dirinya relawan. Relawan Ganjar ini, relawan Dulur Ganjar, macam-macam lah. Beragamnya relawan ini justru menunjukkan bahwa saling tidak terkoordinasi. Ini semuanya organik gitu ya. Iya, nggak ada yang kayak Nggak ada yang mengkomandoi. mengorkestrasi, nggak ada kakak pembina gitu istilahnya ya. Nggak ada yang bot. Nggak yang ada. Semuanya tumbuh organik dan ya ada yang size-nya cuma grup WA, ada yang size-nya mungkin kayak Ganjaris udah berdiri di beberapa kabupaten kota gitu loh. Ada yang size-nya memang besar atau kegiatan-kegiatannya banyak kayak Sahabat Ganjar. Jadi macam-macam dan semua ini menunjukkan bahwa mereka membentuk relawan itu dengan inisiatif personal masing-masing gitu. Ya kamu ngelihatnya gimana hal soal fenomena atau tren? Karena kan kita ngelihat bahwa ini masih 2 tahun, 2 tahun. Ini 2 tahun tuh pendek loh. Pendek, untuk makanya. politik itu nggak terasa. Tapi kita bandingkan misalnya dengan 2014 waktu Jokowi. Kan lo nggak salah, kalau waktu itu kan Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI kan. Yang saya tahu nih yang saya tahu itu kan belum tuh terbentuk relawan-relawan seperti ini. Kalau nggak salah misalnya kayak Projo atau Seknas itu setahun sebelumnya deh gitu. Kalau kamu ngelihat istilah fenomena atau tren kayak gini tuh gimana? Kamu kan ahli politik kan? Lah, ahli politik. Saya kan temennya Eko tadi. Jadi saya tuh mungkin saya nggak langsung menjawab pertanyaanmu Nong ya, tapi aku mau nanya, justru pengen tahu dari Mas Eko. Ini kan tadi Nong bilang kan 2024 itu politik di Indonesia lah khususnya itu kan penuh ketidakpastian, penuh kejutan lah, bukan penuh kejutan ya. Bukan penuh ketidakpastian, penuh kejutan. Nah, Ganjar kan belum dicalonkan oleh partai dan belum waktunya dan dia sendiri nggak mendeklar gitu ya. Jadi artinya kemungkinan terburuk misalnya PDIP tidak mencalonkan Ganjar tapi mencalonkan Puan gitu ya, atau Ganjar tidak dapat kendaraan, atau misalnya petanya berubah sama sekali dan seterusnya, itu kan bisa terjadi gitu Mas. Nah itu bagaimana Ganjaris merespon kemungkinan seperti itu. Dan kemungkinan ada kejutan-kejutan semacam itu, terutama yang PDIP ya. Ya kalau saya ngelihat sih simple ya. Sekarang kita membantu bekalnya Pak Ganjar dengan dorongan dan kemudian berdampak pada elektabilitas, pada popularitas, itu bekal kan. Nah, pertanyaannya tadi gimana kalau Pak Ganjar tidak dicalonkan? Itu sama saja seperti gimana kalau partai tidak mau menang. Gitu loh. Mencalonkan mencalonkan orang yang tidak punya elektabilitas itu artinya partai bersedia untuk kalah atau partai sadar dirinya kalah. Artinya partai sudah kehilangan marwahnya sebagai partai politik yang punya ruang atau punya tujuan untuk mencapai kekuasaan. Mungkin nggak partai kehilangan ruhnya sebagai partai politik untuk mendapatkan kekuasaan? Kecuali sudah jadi partai sufi misalnya. Tapi kalau partai suka film. Ini kan partainya udah tawaduk banget, udah lupa sama dunia mungkin ya. Jadi menurut Mas Eko PDIP misalnya ya, terus dalam hal ini yang paling relevan kan PDIP ya. Pada akhirnya nanti akan rasional memilih menentukan capresnya itu adalah yang paling tinggi elektabilitasnya dan artinya akan ke Ganjar. Menurutku sih nggak hanya difokuskan ke PDIP ya, partai manapun ini di luar PDIP. Kalaupun misalnya PDIP itu tidak mengambil Ganjar, ini justru malah menjadi kayak durin jatuhan buat partai yang lain kan Mas Eko, benar nggak? Iya, teruskan Mas Eko. Ya karena benar, karena tadi kan partai ini pasti berharap dengan dia memilih calon yang tepat akan ada efek ekor jas. Kalau dia pilih calon yang nggak tepat 2 kali rugi. Sudah peluang menang jadi presiden nggak dapat dan peluang kursinya hilang di legislatif juga terjadi. Itu kan rugi 2 kali. Saya pikir adakah partai yang sebodoh ini? Kan nggak mungkin. Logika partai itu tetap mau. Nggak sesuai dengan
rise the tree Iya. dari pendirian partai ya. Dari Partai pendirian itu partai. mau orang bikin partai atau masuk partai ya pengen menang. Pingin gitu ya. menang, pingin berkuasa. Lah ini ada gitu. jalan untuk menang kok malah nggak dipilih. Gitu Ya gitu loh. Jalan menangnya apa? Kan sudah ada Hasil survei. survei. Itu kan jalan menangnya. Yang trennya semakin naik. Ya, gitu jadi ya. kita selalu berpikir, saya sama teman-teman Ganjaris, udahlah kita nggak usah pikirin partai. Kenapa? Kita yakin partai itu rasional dan partai itu masih punya semangat sebagai sebuah partai politik. Kecuali mereka berubah jadi kelompok arisan gitu. Kalau mereka sebagai partai politik, mereka pasti mau menang. Kalau mereka mau menang, maka mereka pasti cari calon yang punya elektabilitas tinggi yang didukung oleh masyarakat. Tugas kita adalah mendukung calon yang kita dukung untuk menyebarkan kepada masyarakat sekarang, memberikan bekal buat calon yang kita dukung. Per hari ini berapa elektabilitasnya Ganjar, Mas? Kalau survei terakhir itu 29,2. Tapi padahal tahun lalu, setahun yang lalu ketika belum ada Ganjaris 89%. Wow, berarti memang lonjakannya lumayan. Ya, tapi bukan tinggi. cuma karena Ganjaris sih. Iya, banyak. Maksud saya Iya, dari segi iya. waktu maksudnya. Ya, dari segi waktu. 1 tahun lah itu ya. 1 tahun 1 bergerak tahun dan naiknya. mungkin juga figurnya Pak Ganjar memang diterima oleh masyarakat kan, komunikasinya, cara dia menangani persoalan di Jawa Tengah, kan banyak kasus kan, ujian-ujian tuh kan, Wadas kemarin dan lain-lain itu kan, Rob, itu kan banyak kasus yang merupakan ujian kepemimpinan seorang pemimpin gitu loh. Itu yang akhirnya orang bisa lihat mampu nggak sih dia menyelesaikan masalah. Ternyata udah selesai itu. Bahkan masyarakat happy itu dapat ganti untung yang luar biasa. Rob sekarang ya sudah bisa ditangani dengan baik. Itu artinya ujian kepemimpinan, bukan soal size-nya. Misalnya kasus isu kemarin Jawa Tengah katanya sebagai provinsi di Jawa yang di Pulau Jawa yang miskin gitu ya. Iya. Karena pendapatan rata-rata di bawah provinsi lain. Tapi pertanyaannya sebetulnya bukan itu. Kalau itu ukurannya, siapapun gubernur Jakarta pasti yang paling hebat. Karena Jakarta kan pendapatan warganya udah lebih tinggi dari yang lain. Tapi lihat apakah jumlah orang miskin di Jawa Tengah meningkat atau menurun. Kalau jumlah orang miskin menurun kan artinya ada prestasi gitu loh. Ada kenaikan. Ada kenaikan berbanding misalnya di Jakarta jumlah orang miskinnya meningkat atau menurun. Kalau jumlah orang miskinnya meningkat berarti gagal dong gitu loh. Kalaupun penghasilannya APBD-nya tinggi gitu. Nah, tapi kan isu yang tadi soal bahwa Jawa Tengah merupakan wilayah miskin itu kan kemudian digorengkan oleh partainya sendiri kan. Iya, karena memang maksudnya partainya sendiri itu PDIP. PDIP iya. Ya karena kan memang kita harus akui ada kompetisi. Sebetulnya bukan kompetisi. Nah, ini yang menarik nih pemirsa Cokro TV. Kita bisa dengar langsung dari Mas Eko soal kompetisi internal partai ini. Kita langsung aja maksudnya dengan Mbak Puan itu gimana ya? Kalau kompetisi info A1-nya gimana, Mas? Kalau kompetisi kan jelas Pak Ganjar mendeklar jadi capres, Mbak Puan mendeklar jadi capres, itu kompetisi. Kalau yang satu belum mendeklar, yang satu dari semua kegiatannya kan sudah kelihatan kan, pasang baliho itu kan declare kan, kalaupun nggak langsung diomongin. Ini kan bukan kompetisi. Yang satu kepingin, tetapi masyarakat pingin yang satunya lagi gitu loh. Ya bukan kompetisi. Bahkan Pak Ganjar bilang kalau saya harus membantu kampanye politiknya Mbak Puan, saya mau bantu gitu loh sebagai kader partai. Iya, artinya kan sebetulnya bukan kompetisi, tapi problemnya ketika teman-teman di PDIP ini melihat sebagai kompetisi, padahal Pak Ganjar sampai sekarang belum mendeklar dirinya sebagai capres, ini akhirnya menjadi backfire sendiri kan. Kok gitu sih? Kan ini naik elektabilitasnya karena publik, bukan karena dipoles-poles dia sendiri. Misalnya sampai sekarang nggak pernah ada baliho Ganjar tapi masyarakat tapi justru yang itu yang disebut dengan backfire itu ya. Backfire mungkin buat partai, tetapi jadi bagus buat Pak Ganjar. Karena kan kemudian elektabilitas Pak Ganjar dan juga popularitasnya juga kan tambah naik kan. Karena masyarakat kita kan lebih empati. Jadi karena Pak Ganjar kayak dizolimi terus oleh partai, akhirnya hatinya ke Pak Ganjar, ke yang korban itu kan gitu. Iya, kan diuntungkan jadinya Pak Ganjar sebenarnya. Dari sisi kita di Ganjaris kan kita kan nggak terlibat sama partai dan bukan orang-orang partai, ya merasa bahwa ini
durian runtuh juga. Perilaku partai yang kayak gitu justru menunjukkan kualitas seorang Ganjar Pranowo. Dia sampai sekarang tidak pernah tuh ngomong buruk tentang Bambang Pacul, tentang Puan, tentang apa. Bahkan dia menyatakan diri kalau saya harus menjadi atau membantu kampanyenya Mbak Puan, ya dia mau membantu dengan serius. Sebagai orang PDIP, sebagai kader PDIP, itu kan luar biasa. Mas, kaitannya dengan soal tadi goreng-menggoreng itu, bagaimana sebuah isu digoreng untuk menyerang Ganjar. Kan ini semakin tinggi, ini ungkapan klise lah ya, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Ya. Ganjar ini kan ada sejumlah isu yang kita bayangkan akan menjadi dan sudah menjadi bahan untuk gorengan dia, menyerang bahan yang dipakai untuk menyerang Ganjar. Misalnya yang sejak dulu iktp, ya kan. Terus kemudian dengan adanya rivalitas tadi, kemudian kan sejumlah elit PDIP, banyak Bambang Pacul misalnya kan nyerang Ganjar, atau misalnya Mbak Puan yang bilang nyapres itu jangan hanya modal ganteng atau apa yang meskipun nggak menyebut nama, tapi kan orang larinya ke situ. Nah, peran Ganjaris, apa yang dimainkan oleh Ganjaris untuk merespon hal semacam itu, membuat narasi tandingan kah, atau membuat video Mas Eko ngapain atau apa, itu bisa diceritakan nggak? Yang pertama yang dilakukan Ganjaris mengkoreksi itu tuh peribahasa tadi. Bukan semakin tinggi pohon, semakin tinggi tenda, semakin kencang anginnya. Itu kena ke yang lain. Ya, terutama terjadi di Ancol ya. Iya, kalau itu kena ke calon yang lain, bukan ke sesama partai. Ya. Jadi sebetulnya ya karena memang ini terjadi. EKTP kemarin KPK udah ngomong, kalau memang nggak ada bukti hukum, kalau memang tidak ada tidak ada pasal yang dilanggar, tidak ada bukti hukum yang kuat, ya nggak bisa dilanjutkan. Itu sudah jelas di-clear KPK. Dan isu ini sudah lama. Pilkada Jateng pertama isunya EKTP. Pilkada Jateng kedua isunya EKTP. Sekarang mau pemilihan presiden isunya EKTP juga nggak berubah-berubah. Dan nggak ada fakta baru. Nggak ada fakta baru. Dan KPK sudah declare nggak ada fakta baru. Dan tidak ada bukti hukum untuk melakukan, katakanlah menjadikan Ganjar sebagai target itu. Jadi itu buat saya udah clear. Soal wadah, soal dan lain-lain justru menunjukkan itu. Inilah kesempatan bagaimana seorang pemimpin, kan ini kan di Jawa Tengah kan. Masyarakat di provinsi lain kan belum tahu kualitas kepemimpinan Jawa Tengah. Saya bersyukur misalnya, bukan bersyukur sih. Saya melihat kasus Wadas ini justru menguji. Benar nggak sih pilihan saya? Benar nggak sih dukungan supporting kita? Kalau kemudian dia bisa keluar dengan masalah yang sedemikian ruwet dengan cantik, berarti kan kualitas kepemimpinannya teruji. Kalau nanti ada meme, sabar Pak Ganjar, ini ujian gitu ya. Iya. Gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita tetap objektif, tetap rasional. Artinya gini, kita melihat bahwa apa yang dilakukan itu adalah solusi-solusi yang memang apakah bisa diterima oleh masyarakat. Kita lihat itu, dan itu yang kita komunikasikan ke publik. Saya berkali-kali ditanya, ini Wadas gimana? Justru ini penting, apakah pilihan kita benar atau enggak. Kita lihat ini sebagai ujian, toh kita kan juga bukan orang yang sehidup semati gitu loh. Pecah gesang gitu loh. Kita dukung karena rasionalitas kita. Kita dukung karena rasionalitas. Kalau rasionalitas kita bilang udah nggak cocok, gitu ya kan? Tapi selama ini justru makin menguatkan alasan-alasan kita. Apa yang dilakukan Pak Ganjar makin menguatkan alasan-alasan kita untuk iya, pilihan kita sudah benar. Bikin kasus ini selesai, kasus ini selesai. Sebagai contoh gampang deh. Pak Ganjar misalnya selama kepemimpinannya ada 1 juta lebih rumah yang diperbaiki, rumah warga. Tanpa gembar-gembor DP 0% dan lain-lain. Seluruh Jawa Tengah, tanpa gembar-gembor. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Pemerintah provinsi menyiapkan bahan bangunan dan kemudian mengajak masyarakat tetangga-tetangganya untuk terlibat, bantuin jadi tukang, jadi ini. Saya membayangkan bagaimana kualitas seorang pemimpin yang mampu mengajak serta orang masyarakat untuk bantuin tetangganya. Itu kan luar biasa. Berbeda misalnya dengan membangun sebuah bangunan, duitnya sudah ada, programnya sudah ada,
bahkan dipinjemin sama pemerintah pusat. Terus susahnya apa? Ini Gitu loh. nyindir ini. Nyindir ini, waduh. Gitu. Susahnya apa? Ini program yang ribet loh. Karena apa? Melibatkan publik. Dan ketika publik terlibat secara aktif, yang tukang batu terlibat untuk bangun rumah tetangganya, yang tukang kayu terlibat, buat saya itu luar biasa. Melibatkan orang untuk proses pembangunan, itu buat saya Jadi satu itu malah kualitas kayak Pak kepemimpinan yang Ganjar top. itu justru mengembalikan lagi semangat gotong Nah, royong. itu dia, Gitu ya. itu. Semangat gotong Ada royong. istilahnya kok di Jawa Tengah itu apa? Ya kalau waktu Tonggo, COVID, Jogo apa, Tonggo, Tonggo, Jogo Tonggo. waktu COVID kan, Iya. itu Jogo kan Tonggo. bener-bener ada apa mengeratkan hubungan antar masyarakat. Ini Hmm. juga yang menurut saya menjadi salah satu nilai lebih. Kenapa? Karena ya kita jujur lah, hubungan kita antar masyarakat kan udah nggak terlalu erat ya. Udah masing-masing Udah gitu ya. gimana kalau ini digaungkan lagi kan jadi kekuatan besar buat kita. Iya, menarik. Nah, Kok saya jadi pada serius banget sih kok? Mas, saya mau nanya lagi dong tentang kamu tadi. kok nanya terus? Jadi tertarik saya. Iya, iya. Tertarik sekali. Jangan kamu masuk Ganjaris. Jadi akhirnya saya terbuka. Iya. Hidayah, Mas, dapat yang hidayah. Tentang tadi bahwa pentingnya menjangkau masyarakat lah Iya. ya, pemilih terutama, dan kita tahu pemilih yang paling banyak ya, atau setidaknya yang banyak itu adalah generasi Z. Iya, iya. Dan kemarin ada pengalaman di Filipina, itu bagaimana Anaknya Marcos. itu Bom-bom. terpilih Bom-bom. karena kemampuan timnya Iya. menjangkau Generasi reaching Z out itu ya. generasi Z dengan TikTok gitu ya, dengan akhirnya kemudian pandangan mereka tentang Marcos ya. Masa lalu Marcos hilang ya? beda sama sekali, dan bagi mereka bukan masalah gitu, dan mereka tetap milih anaknya Marcos. Nah, ini Ganjar ini kan kita tahu sangat dari segi komunikasi di medsos kan handal ya. Handal. Bagus gitu, suka. Likeable lah gitu, disukai. Hmm. Nah, tetapi ini saya pengen tahu aja bagaimana ini Kerjakan. disadari ya, dikerjakan gitu. Soal tadi menjangkau generasi Z ini. Apa Soalnya yang kan Mas dilakukan? Eko kan Karena nggak ini- bukan generasi Z. bukan, maksud saya, tapi kan Ganjaris atau Iya, relawan iya, itu iya. kan membuat narasi. Iya, Nah, benar, itu benar. ada nggak perhatian khusus terhadap itu, Mas? Ada, Ganjaris itu terdiri, selain Ganjaris sebagai Ada induk ya, organ-organnya. ada organ-organ sayap. Organ sayapnya itu ada namanya Semoga, Senang Motoran Ganjaris. Itu nggak ngomongin soal politik, naik motor aja, kayak klub-klub motor gitu. Syaratnya harus itu punya dong. motor dong. Syaratnya harus punya motor, motornya apa aja terserah gitu loh. Kayak Ataki siapa Iya, tuh yang kalau nggak ini? punya motor, cuma punya sepeda bisa masuk Goes Ganjaris, Oh, gitu loh. oke. Nah, anak-anak muda ada wadahnya namanya Garuda. Garuda itu Ganjaris Muda. Ini anak-anak milenial yang memang bergerak untuk kayak misalnya beberapa kegiatan mereka membantu ibu-ibu untuk anaknya mau masuk SMP, SMA kan sekarang pakai internet, pakai apa gitu. Banyak yang ribet kan? Mereka menjadi pendamping ibu-ibu untuk anaknya bisa masuk SMP, bisa masuk SMA. Itu program-program sederhana yang dilakukan oleh teman-teman di Garuda. Ini Ganjaris Muda. Kita memang melihat bahwa semua potensi ini harus kita jalanin, harus kita lihat, dan generasi Z atau generasi milenial ini menjadi pemilih terbesar kan. Iya. Tapi saya yakin generasi milenial Indonesia agak berbeda dengan Filipina. Yang pertama karena keterlibatan anak-anak Indonesia di media sosial tuh lebih intens menurut saya. Jadi kalau mereka nonton TikTok untuk hiburan, iya. Tapi mereka nonton TikTok untuk menyerap informasi politik. Saya nggak yakin anak muda kita sedangkal itu gitu loh. Iya, untuk dapat info-info singkat, iya. Tapi apakah Hiburan dan informasi-informasi mendesak, misalnya mendesak? berita kehilangan Pororo. Ya, Kucing yang kemudian ketemu lagi kan. Nah, itu ramai di TikTok, rame. iya. Tapi kalau ini dijadikan bisa menghapus memori kayak misalnya di Filipina ya, menghapus memori tentang Marcos di Indonesia misalnya. Tentang sejarah kita. Iya, lah ya. menghapus memori tentang peristiwa 212 yang nggak gampang lewat TikTok gitu loh. Ya. Jadi memang harus dengan pendalaman ya lewat YouTube ya, lewat tulisan-tulisan yang lebih dalam lah ya, gitu. Ya, menarik. Ini kayaknya kalau kita terusin,
ini bisa lama nih Mas Eko. Tapi ini keren banget ya, maksudnya kerennya tuh begini. Ini benar-benar ya tadi dibilang oleh Mas Eko, partisipasi publik. Dan mungkin karena ngelihat tadi yang dibilang oleh Mas Eko, ini Ganjaris kok jadi seperti partai karena udah ada organ anak muda, organ memotoran, sepeda, segala macam. Nah, kemudian pertanyaannya, yang menggerakkan ini kan istilahnya butuh dana nih Mas Eko. Nah, itu pasti pemirsa Cokro TV juga pengen tahu, terus dananya dari mana itu untuk berkegiatan, apalagi ininya sampai di 32 provinsi, sampai 300 berapa tadi kota. Itu tentu saja membutuhkan dana kan? Ya, pasti butuh dana, Nah, dan itu dia, dananya makanya itu. nggak kecil. Tapi kita lihat justru kita menjaga semangat kerelawanan. Dan dari mana? Ya dari orang-orang itu semua. Dari yang terlibat Dari itu yang ya. terlibat. Bahkan Ganjaris kaos aja mereka beli. Kita produksi kaos, teman-teman yang mau deklarasi, kita beli kaos dong sama Minta dong. Minta. Beli 40.000. Kalau 40.000 masih oke lah, Iya, harga dasar oke. itu. Iya, itu harga dasar. Kita jual dengan harga dasar. Kita ada beberapa teman-teman yang punya dana, yuk kita cetak dulu, kita jual dengan harga dasar. Jadi kaosnya itu kita modal 2.000 kaos. Pas habis kita cetak lagi, habis kita cetak lagi. Dan itu dipakai untuk pendanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan lain, makanya saya bilang sama teman-teman Ganjaris, kegiatan kita nggak kayak jadi ada 2 periode menurut kita. Sebetulnya alasan doang karena kita nggak punya duit. 2 periode. Yang pertama periode marketing, promosi. Yang kedua periode sales. Periode promosi ini nggak perlu ada kegiatan. Kegiatan yang bagi-bagi sembako gitu, nggak perlu. Ini periode semata-mata promosi. Apa kegiatannya? Ngumpul-ngumpul di warung kopi pakai kaos Ganjaris, itu kegiatan. Gitu loh. Terus kemudian bikin pengajian Ganjaris, kegiatan hari-hari mereka yang cuma dibedakan sekarang pakai kaos Ganjaris. Itu kegiatan kita. Jadi kita memang tidak fokus untuk bikin kegiatan yang formal gitu, yang mengeluarkan duit banyak karena memang kita nggak punya uang. Itu periode promosi sampai ditetapkan Ganjar sebagai capres. Setelah ini baru periode sales. Nah, ini kan pasti gitu kan udah ada lain sendiri kan, pasti ada budget ke kampanye, partai dan lain-lain. Kita akan membantu untuk itu. Jadi sebetulnya ini alasan karena kita nggak punya duit, gitu loh. Jadi saya bikin 2 periode. Yang sebetulnya saya ingin cerita yang paling menarik gini. Indonesia ini punya masa emas sampai 2035. Karena itu adalah akhir masa bonus demografi. Kalau seandainya 2024 kita tidak mencari penerus Pak Jokowi dengan tepat, maka kita kehilangan kesempatan emas. Dan setelah itu kita keburu tua sebelum kaya. Jadi kita ini harus kaya sebelum tua. Dengan begitu maka bonus demografi harus kita gerakkan secara masif sampai 2035. Tapi kalau gagal 2024 kita mendapatkan pemimpin yang gagal, apalagi pemimpin yang mulai dari nol tadi, berarti kan kita dari nol lagi kan? Gagal, maka bangsa ini akan menjadi tua sebelum kaya. Itu yang paling kita khawatirkan. Makanya kita dorong sekarang gitu. Selain soal isu kesejahteraan ya, yang kaya dan lain-lain, itu kan juga ada isu tentang keberagaman ya, kebinekaan, isu tentang toleransi dan seterusnya. Nah, kan selama ini Pak Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang punya komitmen terhadap kebinekaan, terhadap toleransi dan seterusnya, dan Pak Ganjar sebagai penerus itu kan bergerak memperkuat agenda itu, Mas ya. Nah, tapi kan di sisi lain kita juga lihat nih saingannya. Anies Baswedan kan lagi dicitrakan nih, lagi di rebranding, seakan-akan dia pro toleransi, seakan-akan tidak setuju dengan politik identitas dan seterusnya. Nah, ini Mas Eko melihat gimana nih upaya tim sebelah itu untuk kayak merebut isu toleransi gitu loh. Yang sebenarnya itu genuinnya Pak Ganjar gitu ya. Ya. Jadi respon Pak Ganjar sendiri terhadap radikalisme, intoleransi itu gimana, Mas Eko? Ya, kalau saya lihat kan beberapa video yang tampil bagaimana dia ngomong dengan tegas. Kalau bapak-bapak di depan guru-guru itu mau radikal atau tidak setuju pada Pancasila, saya tunggu surat pengunduran dirinya sekarang. Itu clear banget pesannya buat kita. Dan beberapa kali dia memang menunjukkan bahwa
Pak Ganjar ini yang menarik, dia nggak pernah swing gitu loh. Hari ini dia mau dapat suara, dia jadi toleran. Besok dia memainkan politik identitas, besok lagi dukung khilafah, besok enggak. Dia tetap konsisten di jalannya. Lurus, jalan lurus. Lurus itu aja. Itu yang menjadi pegangan kita. Orang ini nggak berubah-berubah. Dari mulai awal posisinya clear. Istiqomah. Konsisten. Gitu loh. Nggak tahu Yang istiqomah. mengkhawatirkan kan politisi-politisi yang bisa zigzag gitu. Hari ini ngomong bahwa FPI adalah aset bangsa, penjaga toleransi, besok dia ngomong lain lagi, Terus besok meresmikan gereja, besok lain lagi, tiba-tiba pidato ada bendera Israel. Nyindir lagi. Itu kan yang swing-swing ini yang kita ngeri. Karena apa? Karena dia nggak akan konsisten untuk menjaga marwah bangsa, semata-mata pertimbangannya apa yang paling menguntungkan buat politiknya dia. Nah, itu yang paling bahaya. Besok kalau jumlah orang yang mau ngubah Pancasila banyak, dia akan ikut tuh. Bahaya. Bagi kita itu yang kita nggak kepingin gitu. Iya. Nah, ini poin yang menarik di akhir itu. Jadi ini bukan hanya sekedar kita ngomongin untuk mendukung seseorang, bukan. Jadi kita ngomongin soal misalnya terkait Ganjaris dan partisipasi publik terhadap seseorang yang layak untuk didukung, bukan hanya karena faktor sambadinya itu, bukan karena faktor orangnya, tapi karena faktor prinsip dan nilai seseorang itu yang selama ini konsisten dia pegang. Cokro TV memang sikapnya Nah, begitu itu. ya. Jadi Jadi, kita ini Cokro TV kan punya agenda mendukung kebinekaan, bagaimana supaya toleransi itu terjaga, kuat, terjaga, bagaimana intoleransi itu kita perangi. Itu agenda utama yang diperjuangkan Cokro TV. Terus kemudian kita titipkan atau kita lihat mana nih calon yang paling pas, paling konsisten dari tiga ini kan yang tadi kita gitu. minimal kan yang tadi saya sebutkan di awal, ada di tiga survei tadi ya. yang terkuat itu kan ada 3. Jadi kita Makanya fokus ke agendanya, bukan pada orangnya. Tadi seperti, dan ini dari hasil obrolan kita bertiga, khususnya dari informasi yang disampaikan oleh Mas Eko, di sini kelihatan bahwa ada optimistis dari kita itu bahwa partisipasi publik, keinginan publik, kepada ke hal-hal yang sangat baik itu dibuktikan dengan dukungan terhadap Ganjaris, misalnya tadi dari soal kerelaan untuk ikut serta, dana dan lain-lain. Ini membuat saya pribadi nih ya, ini melihat cerah gitu ya. Dan semoga ini terawat gitu loh Mas Eko. Mudah-mudahan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ganjaris yang pertama. Ulang tahun. Yang pertama. Jadi Milad. Istilahnya apa? Ulang tahun. Jadi bukan milad ya. Itu PKS. Jadi kalau bayi itu baru bisa jalan, tapi jatuh lagi, berdiri lagi, dan mungkin Ganjaris juga mengalami masih panjang ya Mas ya prosesnya gitu. Oke, terima kasih Mas. Saya mau tanya closing. terakhir nih. Waduh. Kan sebagai ketua relawan Ganjaris ya, sebagai ketua Ganjaris ini kan pasti sibuk sekali Mas. Nah, tapi kan ada beberapa acara Cokro TV yang hostnya itu agak mirip dengan orang ini gitu loh. Ada cek ya. Iya, cek dan ada itu loh satunya lagi channel 17. Iya. Nah, itu orang yang sama atau enggak? Maksudnya di tengah kesibukan ngurus itu tapi masih bisa cek ngisi jadi host cek. Cek itu channel Eko Kuntadi dan channel 17 dan juga ada OPJ sebenarnya. Tapi udah masuk jurang kayaknya. Ini orang yang sama atau enggak? Gimana Mas Eko ngatur waktu nih? Iya, ini perlu klarifikasi. Ya kan sebetulnya isu-isu yang saya di Ganjaris lebih pada hal yang strategik. Karena ada Sekjen, Kris itu sangat membantu hal yang teknis. Kris siapa namanya? Kris Chandra. Sekjen. Ini Ganjaris itu memang sangat plural. Sekjen saya itu Tionghoa. Gitu loh. Bendahara, kemudian dan beberapa orang itu terdiri dari berbagai macam unsur. Sekjennya Tionghoa, Eko Kuntadi Arab bukan? Setengah. Terus sorry. Ya, terus kemudian jadi untuk hal-hal teknis itu Sekjen lebih berperan untuk mendinamisir organisasi. Saya diskusi-diskusi untuk hal yang strategik. Nah, yang strategik ini kan kontennya isu. Kebetulan saya di Cokro kan juga
berpikirin tentang isu, jadi Ya, ya connect gitu loh. Dan sebenarnya nilai-nilai atau isunya universal ya. Iya, Jadi iya. maksudnya enggak, ya itu lagi-lagi bukan kepada orang gitu kan, tapi Mhm. pada Karena yang nilai. dibicarakan kan Ya tema nilai. besar, tema Sebetulnya besar. gini, saya gabung di Ganjaris, saya gabung di Cokro sama. Karena nilainya Dan di Cokro sama 2046. 2045 sama. 45. 2045. Iya, 2046. tambah satu itu. Sorry, sorry. Dikorup satu. Jadi Tambahin. Ditambahin. nilai Ganjaris, nilai Cokro, Markup nilai istilahnya. 2045 itu sama. Sama-sama memerangi radikalisme, Betul. sama-sama anti intoleransi, Betul. dan yang kedua sama-sama menjalin persaudaraan. Itu filosofi yang saya lihat di Cokro, di tempat yang misalnya saya aktif di 2045, di Ganjaris, itu sama, filosofinya sama. Jadi saya nggak ada keterbelahan di antara semuanya. Oke, clear ya pemirsa Cokro TV. Jadi Dan orangnya sama. orangnya sama kayaknya. Nah, jadi udah terkonfirmasi orangnya sama. Oke, kita hentikan. Waduh, kita terima kasih Mas Eko, terima Sama-sama, kasih Mas Tenong. Aha. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Dadah. Dah.